Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Seno Haji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menyisipkan gambar di dalam Microsoft Word. Kemudian nanti juga bagaimana caranya menyisipkan drawing auto shape bentuk-bentuk tertentu. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat equation editor. Nah, equation editor itu apa? Equation editor itu adalah menu untuk menuliskan rumus-rumus seperti rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika yang kelihatannya kompleks. Nah, nanti akan dipermudah dengan fasilitas equation editor ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana cara menyisipkan gambar. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, cara menyisipkan gambar sebetulnya sangat mudah sekali ya. Yang nanti perlu diperdalam lagi adalah bagaimana nanti kalian mengolah gambar tersebut. Mengolah itu nanti bisa cara mengecilkan bentuk gambar, kemudian juga nanti ada cara mengecilkan file ukuran gambar. Nah, ini sangat penting sekali karena di dalam mengolah gambar itu perlu kalian nanti akan merubah-rubah bentuk ukuran gambarnya dan bentuk dan ukuran filenya. Itu penting supaya nanti kalau kita kirim ke dosen, ukuran filenya nanti tidak terlalu besar ya. Kita akan coba menyisipkan gambar. Caranya kita ke menu insert, kemudian di menu illustration, di sini ada menu picture. Di sini ada from file, insert picture from your computer from the other computer that you are connected to ya. Kita klik aja picture seperti itu. Nah, kemudian dicari gambar yang akan kita sisipkan. Misalnya ini sudah ada gambar saya di sini, contoh HTML, kemudian insert. Nah, otomatis gambar yang kita masukkan seperti ini kita sisipkan ya. Itu sangat mudah sekali. Kemudian cara mengecilkan bentuk gambarnya bagaimana? Nah, supaya bentuk gambar itu dalam proporsi yang seimbang, maka ada trik untuk mengecilkan bentuk gambar. Nah, cara yang biasa kalian lakukan itu biasanya ditarik dari tengah ini ke sini, misalnya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, seperti itu. Nah, kalau ditarik dari tengah-tengah seperti itu, biasanya gambar itu tidak proporsional. Misalnya nanti bentuk wajahnya jadi agak kurang pas gitu, sesuai dengan aslinya. Dan ukuran-ukuran yang lainnya tidak pas. Maka sebaiknya untuk mengecilkan bentuk atau merubah bentuk gambar, sebaiknya itu dari arah pojok ya. Baik itu pojok atas kiri kanan sini atau pojok bawah kiri kanan. Nah, sebaiknya kita dari misalnya saya ada pojok atas kiri seperti ini. Nah, tinggal tarik seperti ini. Nah, maka gambar itu akan selalu dalam proporsi seimbang ya. Berbeda kalau kita tarik dari tengah-tengah sini. Nah, ini gambar itu akan berubah proporsinya ya. Jadi sebaiknya untuk merubah bentuk gambar itu sebaiknya diklik gambarnya dari pojok-pojok ya. Dari pojok atas kiri seperti ini, atau pojok atas kanan seperti ini, atau dari bawah pojok bawah. Nah, itu yang saya sarankan ya. Jadi dihindari dari pinggir tengah seperti ini karena nanti proporsinya itu tidak bisa terjaga ya. Itu untuk merubah bentuk gambar. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mengedit gambarnya, misalnya kita klik di sini, kemudian kita mau memotong
bagian-bagian tertentu ya. Itu menggunakan menu cropping. Nah, menu cropping ada di mana? Kita klik gambarnya, menu cropping itu ada di format. Setelah kita klik gambar, kemudian di menu format, kemudian di sini ada crop. Kita klik crop. Nah, di sini kita bisa memotong. Misalnya saya akan menghilangkan bagian putih di sebelah luar nih. Kita bisa tarik dari sini. Nah, kita tarik ke sini. Oke, kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini kita potong, tarik seperti ini. Kemudian yang ini juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik di luar objeknya. Nah, maka bagian yang terseleksi gambar adalah bagian-bagian yang terpotong tadi. Itu cara memotong gambarnya ya. Cara memotong gambar. Oke, yang berikutnya sekarang. Coba diperhatikan sekarang. Tadi saya sampaikan adalah bagaimana cara mengecilkan ukuran file gambar. Karena kalau nanti di laporan-laporan karya tulis ilmiah atau di laporan PKL nanti akan selalu memakai banyak gambar atau foto-foto, di mana foto-foto itu kalau diambil dari sebuah handphone itu ukurannya sangat besar sekali, sehingga nanti pada saat disimpan di Microsoft Word, foto itu dimasukkan di Microsoft Word, kemudian disimpan file itu, maka filenya menjadi besar sekali ya, sehingga pada saat mungkin kalian akan mengirim email ke dosen itu akan kesulitan karena file Microsoft Word-nya itu sangat besar sekali karena dipengaruhi oleh banyaknya file foto yang belum terkompres atau belum disesuaikan ukuran filenya. Nah, contoh di sini ukuran file yang ada di sini ini termasuk besar yang di picture di sini. Misalnya ini ukuran ini filenya ini kalau kita lihat ukurannya itu hampir 2 mega, 1,9 ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini kalau dalam jumlah banyak nanti akan mempengaruhi ukuran file dokumen kita. Sehingga kita harus yang namanya melakukan namanya compress picture. Nah, ini namanya compress picture ya, seperti itu kompres. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat, kita klik gambarnya, kemudian kita format. Nah, di format di sini ada yang namanya di sini menu di adjust, menu compress picture. Nah, kita klik compress picture, maka muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini kita pilih resolusinya yang paling kecil sendiri, yang versi email. Jangan yang versi HD 330 ppi. Nah, kita pilih yang versi email 96 ppi. Apa artinya ppi? Ppi itu artinya kepanjangannya pixel per inch. Jadi dalam 1 inci itu ada 96 pixel titik ya, sehingga gambar itu nanti lebih kecil ukurannya ya. Jangan pakai yang kualitas HD high definition, itu jadi dalam 330 ppi itu dalam 1 inci ada 330 titik, jadi sangat rapat sekali, jadi gambarnya semakin bagus. Jadi kita pilih yang email saja, email ini versi email, kemudian oke. Nah, sekilas gambar itu tidak ada perubahan, sekilas ya, sekilas nggak ada perubahan. Sekilas setelah kita lakukan kompresi gambar itu sekilas tidak ada perubahan ya, tetapi kalau diperhatikan detail itu ada perubahannya. Kita perhatikan, Ctrl Z ya, misalnya ini saya undo dulu ya, seperti ini misalnya, kemudian saya perbesar gambarnya. Oke, nah kemudian saya zoom ya, saya arahkan di wajahnya gitu kan. Nah, saya arahkan ke sini. Oke, kemudian saya akan melakukan kompres lagi, picture compress email gitu kan. Lihat ya di bagian sini wajah dan rambut ini, lihat. Kalau saya oke. Nah, nih, ada kelihatan perubahan nggak? Ada pengurangan titik-titik. Tuh. Jadi gambar itu terlihat sedikit blur, blur maksudnya blur karena ada pengurang titik-titiknya. Tetapi secara garis besar gambar itu tetap sama saja, tidak berubah
misalnya matanya hilang atau lain sebagainya. Nah, itu cara mengkompres gambar. Sehingga pada saat kita simpan gambar itu, file save as gitu kan, browse, kita simpan gambar itu, misalnya latihan 2 misalnya seperti itu. Nah, nanti gambar itu akan, file itu akan tersimpan dengan terkompresi dengan lebih baik kan, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama, cara mengkompres gambar ya, cara mengkompres gambar. Nah, seperti itu cara melakukan kompres gambar. Jadi kalau nanti gambarnya banyak, silakan lakukan kompres gambar supaya nanti file yang, dokumen yang disimpan itu menjadi lebih hemat, lebih kecil seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sekarang bagaimana cara melakukan format gambar dengan meletakkan di teks kita supaya nanti lebih baik ya, seperti itu. Contoh, saya akan membuka file misalnya ini, panduan atau ini juga boleh. Sebentar. Oke, misalnya ini ya, saya akan buka panduan KTI. Nah, semisal nih, semisal saya pengen menyisipkan gambar di sini, di tengah-tengah ini. Nah, misalnya di tengah-tengah sini, misalnya di tengah-tengah atau di bawahnya ini, di bawahnya ini. Oke. Kemudian saya enter dulu, kemudian saya insert picture, misalnya ini. Oke, insert. Nah, seperti itu. Kemudian kita kecilkan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, supaya gambar itu kita bisa tengahkan, tinggal kita klik tengah seperti ini ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Posisinya bisa yang namanya di sini inline with text. Inline with text itu artinya di wrapping text, di menu wrapping text. Inline with text itu artinya segaris dengan teksnya. Misalnya saya letakkan di sini, di nama, di sini saya kasih di sini. Nah, segaris dengan baris ini. Nah, ini namanya inline with text. Jadi tinggal kita letakkan di situ. Bisa juga kita square, bentuk square. Jadi pada saat kita letakkan di sini, maka gambar itu akan berada di tengah-tengah. Kemudian tulisannya itu tidak membentuk kotak. Jadi teksnya itu akan mengelilingi gambar membentuk square. Square itu kotak, ya. Square itu kotak. Kemudian bisa juga di sini bisa top bottom. Biasanya top bottom itu memotong baris itu di atas bawah seperti ini, memotong. Nah, ini memotong ya. Memotong dua bagian seperti itu. Kemudian bisa juga ini tight. Nah, touch itu hampir sama dengan square. Kalau touch itu teksnya akan mengikuti bentuk dari objeknya, Misalnya objeknya saya potong seperti ini misalnya ya. Misalnya saya potong seperti ini, misalnya. Sebentar, saya potong. Nah, menjadi segi 5, maka kalau saya pilih ini objek shape-nya itu wrapping-nya itu tight, maka dia seolah-olah mengikuti bentuk dari gambarnya. Jadi teksnya itu mengelilingi segi 5, seolah-olah segi 5 mengelilingi bentuk dari gambarnya. Jadi itu untuk tight. Kemudian saya itu lagi Ctrl Z. Kemudian kalau kita pilih yang misalnya true, itu juga sama kayak text. Kalau misalnya behind text, nah kalau kita pilih behind text, maka gambar itu ada di belakang teks kita.
Nah, ini ada belakang teks. Kalau kita pilih di in front of text, nah maka gambar itu akan berada di di depan teksnya. Nah, itu hal yang penting dalam mengatur gambar, ya, wrapping text namanya. Wrapping text itu penting, ya, dalam menyusunan gambar. Oke, itu untuk manipulasi gambar kurang lebih yang bermanfaat seperti itu. Walaupun masih ada lagi menu, misalnya memberi picture style seperti ini, itu nanti lebih mudah, sebetulnya mudah. Nah, memberi gambar seperti ini lebih mudah. Oke. Oke, yang selanjutnya sekarang bagaimana cara menyisipkan drawing auto shape. Nah, ini sangat mudah sekali cara menyisipkan drawing auto shape. Misalnya saya ada di bawah sini, insert, kemudian di sini shape namanya, shape bentuk-bentuk. Misalnya saya akan membentuk ini. Nah, ini misalnya tanda panah. Kita tinggal tarik aja ke sini. Ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa misalnya menambahkan tulisan di sini. Klik kanan, ada di teks. Nah, misalnya arah ke kiri, misalnya seperti itu. Kita bisa menyisipkan teks di dalamnya. Nah, kita besarkan. Nah, seperti ini. Searah ke kiri, misalnya seperti itu. Kita bisa mengecilkan. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan gambar, misalnya gambarnya ada lingkaran, kemudian kontrol, shift. Nah, ini lingkaran misalnya ini. Oke. Kemudian kita bisa pilih warna lingkarannya seperti ini. Nah, dalam auto shape ini yang terpenting adalah kita bisa menyusun sedemikian rupa. Contoh, lingkarannya ini akan berada, misalnya kita letakkan di belakang tanda panah. Maka kita tinggal klik kanan, send to back. Nah, maka dia akan berada di belakang tanda panah. Demikian juga kalau misalnya kita letakkan di atas, bring to front. Nah, maka dia akan di depan, seperti itu ya, di depan. Nah, misalnya nanti ada lingkaran lagi, misalnya insert, misalnya ada lingkaran lagi, misalnya di sini ada lingkaran lagi seperti itu. Nah, misalnya kita akan meletakkan dua buah lingkaran itu tepat di tengah-tengah lingkaran yang lain. Nah, caranya kita seleksi lingkaran yang pertama, kemudian kita pencet shift, kita seleksi lingkaran kedua. Nah, misalnya sudah kita pilih, kemudian kita pilih kedua objek tersebut, kemudian kita pilih di format, kemudian di align. Di align ini kita pilih, ini ada align left, align center, dan lain sebagainya. Kita pilih misalnya yang align center. Nah, maka kotak yang di dalam ini akan menyesuaikan benar-benar di tengah-tengah dari lingkaran yang lain. Kalau kita pilih misalnya align top, nah maka akan mepet ke sini. Atau align bottom, nah maka dia akan mepet ke bawah, dan lain sebagainya. Align middle, nah seperti itu. Jadi kita bisa mengatur objek-objek itu sedemikian rupa sehingga posisinya bisa pas, tidak dikira-kira misalnya digeser-geser seperti ini, ya. Jadi tidak dikira-kira seperti itu. Oke. Jadi kita pilih caranya, sekali lagi caranya, cara memilih objeknya, kita klik objek yang pertama, kemudian pencet shift, kita klik objek yang kedua. Lalu setelah itu kita format, kita align misalnya center. Nah, maka akan dia ada di center, align middle. Nah, dia akan di middle, di tengah-tengah dari objek lingkaran yang besar. Nah, seperti itu. Ya. Ini kita bisa beri juga teks, misalnya add text, misalnya A. Kita besarkan hurufnya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu cara mengatur objek-objek shape ya, shape auto shape. Oke. Oke, itu yang auto shape. Kemudian yang berikutnya adalah
kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan equation editor. Equation editor itu dipenuhi di Microsoft Word untuk mempermudah kita dalam membuat rumus-rumus matematika, terus rumus kimia yang kompleks. Ya mungkin kalau dibuat dengan keyboard biasa itu agak susah. Contohnya seperti ini misalnya rumusnya. Nah ini misalnya X sama dengan akar pangkat 3 X kuadrat dibagi Y min 2 dikurangi kurung buka akar pangkat 2 Y pangkat 3 dibagi X min 4. Nah coba bayangkan kalau ini dibuat dengan kita mengetikkan seperti biasa, itu akan sangat susah. Demikian juga dengan misalnya H2O plus 2Fe2 plus, kemudian reaksi dipakai tambah air menjadi CHCO2. Nah kita akan mencoba membuat rumus-rumus yang seperti ini menggunakan equation editor ya. Nah di mana equation editornya itu di sini. Kita kita ke menu insert, kemudian di sini ada equation. Kita klik di sini equationnya. Nah maka di sini ada berbagai pilihan. Nah di sini kalau di modul itu ada banyak sekali pilihannya. Di sini ada yang namanya simbol fungsi-fungsi, ada fraction itu untuk rumus pembagian, script itu untuk bilangan berpangkat, radikal itu untuk bilangan akar, integral untuk integral, Rath operator itu untuk bilangan sigma dan lain sebagainya, bracket untuk kurung dan lain sebagainya. Oke, coba kita akan buat seperti ini. Jadi di sini ada simbol-simbol. Nah simbol-simbol di sini adalah kode-kode yang tidak ada di keyboard ya. Kode-kode yang tidak ada di keyboard. Misalnya plus minus. Ini tidak ada di keyboard. Kemudian tanda infinity tak terhingga itu juga tidak ada di keyboard. Maka ini untuk membantu kalian mempermudah atau mendapatkan simbol-simbol yang tidak ada di keyboard. Nah sekarang kita akan mencoba membuat rumus yang tadi misalnya. Nah contoh misalnya kita akan mencontoh rumus-rumus yang ada di sini. Ini saya tempelkan di sini misalnya. Saya akan contoh buat di sini. Oke, misalnya di bawahnya ini ya, di bawah sini. Contoh nanti kita akan mencontoh rumus yang di atas ini. Nah, menggunakan equation editor, insert equation. Nah, sekarang di sini ada type equation here. Oke, kita akan mencontoh. Kalau X kita ketikkan X sama dengan, nah seperti itu. X sama dengan, kemudian kita akan membuat ini rumus pembagian. Pembagian itu fraction. Maka kita ke fraction di sini. Bentuknya fraction yang tegak, stack fraction. Nah maka dia akan otomatis membagi layar menjadi bentuk fraction. Nah maka ada dua objek di atas dan di bawah. Yang di atas itu ada objek radikal, yang di bawah ada objek biasa. Kita yang bawah dulu misalnya Y min 2. Maka kita letakkan, kalau mau ke bawah kita letakkan kursornya ke bawah. Maka Y min 2 ya seperti itu. Kemudian kalau kita mau ngetikkan yang objek yang di atas itu kita klik di atas, jangan langsung diketikkan, tetapi kita lihat bentuk objek ini adalah fraction radikal. Kita klik yang di radikal, kita tambahkan bentuk, kemudian yang ini yang kita pilih radikal with degree, kita klik di sini. Nah maka seperti ini. Kemudian kita klik lagi di dalamnya yang di radikal, itu ada bentuk objek lagi yang pangkat. Jadi kita klik yang di dalam radikal, kemudian pangkat, kita klik yang ini. Nah seperti ini. Baru kita isikan di sini 3, kita geser ke sini X, kita geser kuadrat. Nah seperti ini. Nih, jadi seperti ini. Kita baru mendapatkan ini. X sama dengan akar pangkat 3 X kuadrat dibagi Y min 2. Oke. Jadi seperti itu. Ini saya kecilkan saja coba. Oke. Ini saya besarkan. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Atau kemudian kita ada tanda minus di sini, kemudian kita geser pakai kursor ke kanan. Nah, ini ke kanan seperti ini sampai dia di sini, baru kita ketikkan minus. Jangan posisi di sini, kita ketikkan minus ya. Nanti ikutnya yang atas. Jadi yang di bawah di sini kita klik di sini minus. Nah, ini. Kemudian
Setelah minus itu ada tanda kurung, kurungnya kurung besar, kurung itu bracket. Maka di sini kita ke desain, kita ke bracket, bracketnya itu yang ini. Nah seperti itu, ada bracket seperti itu. Kemudian kita di dalam bracket ada susunan fraction lagi, kita klik yang di sini, kemudian fraction lagi seperti ini. Oke, nih bracketnya ikut besar sendiri. Kemudian yang di bagian atas ada rumus radikal lagi seperti ini. Oke, kemudian di dalam radikal ada pangkat lagi seperti ini. Kemudian tinggal kita ketikkan Y pangkat 3. Kemudian kalau yang bawah itu X min 4. Nah ini udah jadi, sama persis dengan yang ada di sini. Itu sangat gampang sekali ya, sangat gampang sekali. Kemudian kita coba lagi yang ini H2O kita insert equation, kita ketikkan H2O ini ada unsur script tapi yang bawah script di sini. Nah ini H kemudian 2, kita geser ke atas O. Nah ditambah 2F2, ketikkan biasa, Fe2 plus itu ada pangkat. Nah seperti ini. Ini ketikkan Fe 2 plusnya di atas ya, 2 plus di atas. Kemudian kita geser ke kanan, kita pilih yang tanda panah 2, kemudian ada tulisan objek di atas tanda panah. Kita pilih yang di sini misalnya di bagian, nah ini bagian operator, kita pilih yang ini ya, ada tanda panah 2, kemudian di atasnya ada kotak right word double arrow below. Nah ini kita klik, nah seperti ini. Di sini kita ketikkan air ya kan, kemudian kita geser ke kanan, kemudian di ini ada CH CO2, biasa aja CH CO2 nya ada fraction, fraction yang ini. Nah ini O kita ke bawah 2. Nah seperti itu. Nah ini sudah sama persis dengan yang di atas di sini. Nah bayangkan kalau kalian nanti menggunakan ketikan biasa akan sangat susah untuk mengaturnya. Nah ini untuk equation editor. Kalau kita mau mengedit tinggal klik aja di sini. Kita mau menambahkan misalnya tambah di sini desain, kemudian misalnya ke integral juga boleh nih. Nah seperti ini misalnya 2n sama dengan 1. Nah ini kemudian ini ada kurung buka, kemudian ada fraction. Nah bisa seperti ini, sangat-sangat X Y ya, seperti itu. Jadi kita tinggal bagaimana kita mencontoh struktur-struktur yang ada di sini. Oke. Nah itu saja materi kita untuk kali ini. Yang pertama tadi tentang cara menyisipkan gambar, kemudian drawing auto shape, dan equation editor. Nah ini hal simple yang dalam Microsoft Word tapi sangat-sangat berguna sekali dalam nanti kalau kita menyusun karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.